Pak Aditya. Halo Pak Peter, Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali Pak. Gimana Pak? Aman Pak? Aman, aman, aman. Jadi Iya. Pak Aditya, hari ini kan kita pengen ngobrol-ngobrol nih, Mhm, membahas mhm, tentunya inovasi dalam dunia trading ya. mhm, mhm, mhm. Nah, jadi mungkin untuk viewer kita, mungkin untuk para audiens kita juga, mungkin bisa dijelaskan Mhm. dulu Pak, trading view itu sebenarnya apaan sih? Sebenarnya trading view? Hmm, jadi sebetulnya begini Pak, kalau misalnya kita Hmm. ngebahas mengenai trading view ya, ada dua macam sisi yang harus kita tahu dulu dari trading view. Yang pertama adalah trading view untuk user dan juga trading view untuk perusahaan. Gitu. Hmm. Kalau untuk user, trading view itu lebih ke arah semacam charting platform dan juga sosial media kurang lebih. Nah, kalau Berarti itu misalnya seperti untuk komunitas ya perusahaan, Pak ya? Seperti iya betul sekali, community. untuk komunitas. Mhm. Cuman Oh, mungkin kurang lebih hampir sama kayak Facebook ya Pak ya. Jadi, tapi oh, bedanya kalau oke. misalnya di Facebook kita postingnya foto gitu kan, kalau di TradingView yang diposting adalah chart gitu. Jadi memang Oke. hanya khusus untuk para trader gitu di dalamnya karena isinya ide-ide, kemudian edukasi ataupun juga lain sebagainya gitu. Cuman di satu sisi kalau misalnya untuk perusahaan ya Hmm. TradingView ini adalah penyedia charting platform Pak gitu. Jadi Bapak bisa lihat di beberapa Oh, oke. bursa seperti CME gitu kan. Hmm. Ataupun juga kalau sekarang yang lagi booming-boomingnya itu di broker-broker atau exchange cryptocurrency itu rata-rata semuanya sudah pakai charting dari TradingView gitu. Jadi kalau misal trading view untuk user, Pak, itu biasa fokus utamanya yang dibahas di dalam community itu mengenai Mm-hmm. trading produk apa, Pak? Apakah semua produk Uh, ataukah hanya terbatas kepada produk-produk forex? Atau apakah itu juga dibahas saham, kemudian cryptocurrency dan lain sebagainya? Hmm. Kalau di kita itu semua produk atau semua aset kelas ya kurang lebih dari yang Hmm. berhubungan dengan ekonomi itu ada. Jadi Hmm. kembali lagi kalau dibilang bahasnya ke arah mana sebetulnya tidak ada pengkhususan tersendiri gitu. Jadi masing-masing komunitas misalnya kayak katakanlah saya seorang trader forex gitu, saya bisa mencari komunitas trader forex. Tapi di satu sisi Oh, di tempat yang sama ya, saya pun juga bisa berkomunikasi dengan trader saham, trader kripto ataupun yang lainnya. Karena instrumennya semuanya ada di dalam satu platform yang sama gitu loh, Pak. oh berarti lengkap ya dari saham, kripto, forex. Betul. Oh itu Betul. bagus Jadi kayak sekali, Pak. semacam nah, itu dia. Jadi kelebihannya kalau dari tradisi ini memang kita punya goal ya untuk mengumpulkan semua aset klasis di dalam satu platform yang sama sehingga nanti user itu akan diberikan kemudahan misalnya katakanlah kalau saya forex biasanya melakukan trader XAU USD misalnya kan. Tapi kan itu ada Hmm. konversi dengan XAU dengan USD-nya kan. Nah, kalau misalnya saya Hmm. ingin coba lihat katakanlah kontrak berjangka goldnya misalnya atau saham-saham perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan emas itu saya bisa langsung lihat di dalam platform yang sama jadi nggak usah ganti-ganti ke tempat lain gitu. Oh, tapi apakah di dalam trading view ini sendiri, ini kan bersifat community, Pak ya? Berarti artinya apakah semua orang itu boleh sharing ide ataupun rekomendasi trading dan sebagainya, Pak? Atau itu hanya terbatas kepada orang-orang tertentu doang gitu? Oh enggak Pak, jadi justru kita sangat encourage ya user-user baik itu yang baru ataupun yang memang sudah trader-trader yang sudah berpengalaman itu kita ayo sama-sama gitu loh buka edukasi kita juga sama-sama misalnya katakanlah membuat rekomendasi karena itu Hmm. adalah salah satu bagian dari edukasi ya dari perjalanan trading kan kita sebagai seorang trader juga tentunya harus bisa melakukan analisis dan kita menyediakan platformnya untuk itu gitu jadi kita membuka kepada semua orang gitu ya user yang datang masuk ke TradingView itu boleh untuk melakukan publikasi ide tradingnya masing-masing gitu Oh, bisa berarti, jadi rekomendasi kenapa? hmm. Berarti siapa saja yang menjadi member dari itu sifatnya member atau gimana, Pak? Atau siapa saja boleh bergabung? Nah, kalau dari kita itu ada sistemnya modelnya kayak bisnis apa ya? Mungkin kalau dibilang member sih harus jadi member, tapi membernya itu gratis sebetulnya tidak harus berbayar. Cuman memang kalau misalnya ingin menggunakan fitur-fitur yang lebih lengkap, misalnya yang advance-advance lah gitu ya, kayak chart-chart model-model khusus dan lain sebagainya itu memang harus jadi anggota berbayar gitu. Tapi Hmm. sepertinya basically
kalau saya boleh jujur ya, saya sendiri juga dulunya usernya gratis gitu sebelum kerja di sini. Karena itu lebih dari cukup loh Pak, gitu. Iya ya. Oke. Cuman kadang kala, maksud saya begini Pak, kalau misalnya semua orang itu boleh ngepost rekomendasi trading, itu Mm-mm. berarti harus dibarengi dengan disclaimer ya, disclaimer dalam memberikan rekomendasi ya mungkin ya. Enggak Pak kalau misalnya untuk itu. Jadi gini, Oke. basically karena semua disclaimer itu sudah ada di tangannya TradingView kan. Jadi kita di situ sudah Oh. menyebutkan bahwa di dalam komunitas kita ini itu isinya adalah mayoritas rekomendasi yang didapat dari user gitu. Jadi kurang lebih Anda perlu untuk melakukan validasinya terlebih dahulu. Nah, karena kebetulan kita juga punya fitur play button. Jadi kita Mhm. bisa melihat salah satu rekomendasi dari user tertentu, kemudian kita play, jadi before dan afternya kita bisa lihat, gitu. Jadi Oh, itu oke. salah satunya di mana kita mendidik para user atau pengunjung juga itu tidak hanya untuk melihat oh ini, oh itu, gitu. Tapi kita juga harus belajar oh ini bagaimana sih sebetulnya thought prosesnya atau pola pikirnya, pola analisisnya. Kita lihat before dan afternya seperti apa. Jadi kita pun juga mendidik user-user yang ikut atau yang masuk dan juga melihat itu untuk sama-sama memiliki semacam thought proses dari seorang trader yang benar gitu loh Pak. Hmm. Nah, menarik sekali sih Pak. Menurut saya kita punya satu platform untuk semua trader dari saham, dari kripto, dari forex untuk saling berinteraksi ya sebenarnya di dalamnya. Nah, khususnya Isinya. selama khususnya selama pandemik ini Pak, eh, tren yang kita lihat di dalam TradingView itu lebih banyak orang bertransaksi atau memberikan rekomendasi di apakah itu di saham, di forex, ataukah di kripto, Pak, sekarang? Trennya lebih kuatnya di Nah, mana, Pak? kalau itu tergantung regionnya ya Pak ya, tergantung daerahnya. Karena kebetulan perlu saya informasikan juga kalau misalnya untuk Indonesia itu memang saham-saham atau data-data saham Bursa Efek Indonesia itu hanya baru bisa dibuka kalau menggunakan akun yang berbayar, memang seperti itu. Karena kebijakan dari Bursa Efeknya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita ya otomatis lah ya karena berbayar dulu gitu kan. Jadi kalau untuk di Indonesia sebetulnya lebih banyak ke arah kripto, kemudian forex dan juga indeks biasa seperti itu. Tapi kalau Hmm. misalnya kita refer ke US yang sekarang ini lagi booming itu justru saham Pak, Saham lokal atau saham luar, Pak? saham US. Saham US. Iya, karena kita tahu kan kemarin sempat crash habis-habisan ya, jatuh gitu Dow harganya, Jones-nya kemudian ya. juga iya Dow Jones, kemudian SPX juga kemarin sempat hancur gitu kan. Nah, jadi sekarang ini memang sedang mendapat kayak semacam spotlight lah gitu kalau dari pasar US-nya gitu. Tidak hanya di US juga, termasuk Eurostock juga sama saat ini gitu. Karena posisinya seolah-olah kayak memberikan angin segar gitu ya untuk sementara ini bahwa user-user atau trader-trader itu bisa dapat harga saham dengan harga yang sangat-sangat murah saat ini gitu. Hmm, Jadi hmm, kurang hmm, lebih hmm. ya kalau di luar memang fokusnya jauh lebih banyak ke saham gitu kan. Pun juga karena datanya bisa diakses oleh user-user gratis juga gitu. Hmm, hmm, hmm. Bagaimana dengan saham lokal, Pak? Apa pendapat Bapak khususnya terhadap saham-saham lokal kita? Basically kalau saya lihat ya, kalau untuk saya memang bukan trader saham ya, tapi kalau misalnya saya lihat dari secara fundamental globalnya, kalau untuk lokal sih sebetulnya itu akan follow sih kalau buat saya ya. Jadi kalau Hmm, misalnya di luarnya itu akan berubah sentimennya dari dari risk off menjadi risk on, otomatis ya saham di kita juga pun akan naik gitu karena sebetulnya saya sempat baca di beberapa artikel di negara-negara berkembang itu sahamnya termasuk salah satu yang high yield kan. Jadi memiliki return yang cukup besar. Jadi otomatis kalau misalnya katakanlah kondisinya ini sudah membuat trust dari para investor ini untuk bisa melakukan investasi kembali, ya otomatis itu semuanya akan terseret naik. Kalau saya bilang sih seperti itu gitu kalau menurut saya. Tapi ya kemudian kita tetap harus tahu juga secara umum coronavirus ini seperti apa trennya, apakah memang sudah benar-benar akan mereda ataukah memang masih ada gelombang kedua ataukah tidak gitu. Itu sebetulnya jadi concernnya. Tapi kalau dibilang soal masalah apakah nanti akan recover atau seperti apa, patokannya ya kurang lebih bisa mengacu ke saham-saham US juga karena otomatis itu hmm. akan membawa kurang lebih ya hampir semuanya juga ikut naik gitu karena kondisi secara globalnya ya tetap manut ke investor-investor yang memang banyaknya di luar negeri kan gitu. Iya, iya.
Berarti kalau misalnya TradingView ini kita terbuka bukan hanya untuk market di dalam negeri, Pak ya. Di luar negeri juga Oh banyak yang iya, menggunakan TradingView ya. justru kalau untuk saat ini sebetulnya lebih banyak di luar daripada di Indonesia. Gitu. Karena di Iya. Indonesia sendiri kan trading view baru 2 tahun Pak, baru jalan ke tahun ketiga sekarang ini. Oh, Gitu. berarti Untuk masih ya baru. untuk domain Indonesianya ya. Jadi domain yang berbahasa Indonesia gitu. Karena kita memang punya eh, masing-masing domain dari masing-masing negara yang menggunakan bahasa lokalnya masing-masing gitu. Nah, untuk di Indonesia ini memang baru jalan 3 tahun gitu. Oke, berarti kalau misal di Indonesia sendiri, Pak, siapa yang bisa dikategorikan sebagai kompetitornya TradingView di Indonesia ini, Pak? Kalau dibilang kompetitor sih, saya sih tidak gimana ya. Saya prefer untuk nggak bilang kompetitor ya Pak ya, tapi Hmm. mungkin lebih ke arah yang bergerak di jalan yang sama lah ya kurang lebih. Itu Hmm. mungkin investing ya, tapi kurang lebih investing pun juga pakai charting dari Investing. TradingView ya, ya Oh, investing juga investing.com. menggunakan charting dari TradingView ya? Betul sekali. Gitu. Oh. Kemudian mungkin kalau sebelumnya itu ada kalau website base ya itu mungkin Stockbit, tapi sekarang pun juga Stockbit sudah menggunakan TradingView untuk chartingnya. Kalau mungkin untuk platform dari sisi platform trading yaitu mungkin Ami Broker, MetaTrader itu adalah salah satu kompetitor lah kalau misalnya dibilang kompetitor gitu. Tapi kalau saya Hmm. pribadi sih sebetulnya tidak pernah menganggap itu sebagai kompetisi karena yang namanya trading itu kan kita masing-masing trader kan punya kenyamanan masing-masing gitu. Kita jadi hanya fokus untuk inovasi sendiri. Kalau misalnya kita memberikan fitur yang lebih banyak, ya tentunya otomatis itu akan jadi pilihan bagi para user gitu. Tapi kalau untuk kompetisi sih, ya masing-masing punya jalannya lah. Gitu. Ya, benar-benar. Nah, itu yang paling menarik, Gitu. Pak. Jadi mungkin pertanyaan berikutnya adalah apa yang mungkin TradingView selama ini sudah lakukan untuk bisa mendapatkan lebih banyak market exposure di Indonesia, Pak? Nah, Mungkin kalau apakah itu saat edukasi ini, ataukah kalau dari sisi trading view-nya sendiri ya Pak ya, mungkin kalau saya sendiri ya memang mungkin menyelenggarakan kayak untuk forex-nya sendiri. Memang hanya baru forex saja karena saya sendiri kan hanya trader forex ya, bukan trader saham dan kripto gitu. Jadi memang saya hmm, membuat semacam edukasi gratis gitu di YouTube setiap hari Selasa, Kamis dan hari Minggu itu hmm. untuk berdiskusi mengenai forex itu apapun tentang forex itu boleh ditanyakan di sana. Nah, tapi Mengenai kalau market misalnya view, Pak? untuk ya, market view ataupun ya apapun lah yang berhubungan dengan trading forex tentunya. Itu nanti saya akan bisa jawab di live setiap hari Selasa, Kamis dan Minggu itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk berdasarkan ekspansi perusahaan ya, in term of ekspansi perusahaan, ya mungkin salah satu effort yang sudah saya lakukan di sini ya sebetulnya lebih ke arah mendekati edukator-edukator yang lokal, kemudian untuk diajak bergabung bersama kita menjadi kontributor, yang mana nanti tentunya akses user-user lain ya itu bisa mengakses ide-idenya juga gitu di dalam TradingView. Otomatis kan Hmm. nanti itu akan juga menambah user-user lain yang tentunya follower dari edukator tersebut gitu. Mungkin boleh Hmm. di-sharingkan sedikit juga, Pak. Mungkin apa saja keunggulan daripada TradingView itu sendiri, Pak? Mm-mm. Oh, kalau dari TradingView sendiri sih yang paling utama ya sebetulnya keunggulannya itu lebih ke arah charting platformnya. Yang kedua Oke. karena itu user friendly ya, sangat mudah untuk digunakan. Hanya perlu mungkin sekitar 2 minggu gitu untuk bisa membiasakan diri dengan semua tools-toolsnya. Kemudian yang kedua toolsnya juga lengkap. Ada kalau misalnya rekan-rekan ada yang menggunakan advance harmonic misalnya atau Elliott Wave, kita sudah punya tools yang cukup tinggal klik saja. Kemudian juga kita punya screener yang sangat-sangat powerful. Kemudian juga kita sangat-sangat versatile karena ya tentunya ya sebagai seorang trader kan informasi Hmm. adalah suatu bekal yang utama. Jadi kalau misalnya saya sendiri pribadi misalnya katakanlah lakukan trade di Japanese Yen misalnya kita harus perlu untuk korelasikan dengan Nikkei. Itu bisa saya lakukan dengan cepat gitu dalam satu layar bisa langsung terlihat semuanya gitu ya. Itu sebetulnya offer dari TradingView lebih ke arah kemampuan kapabilitas dari platform chattingnya dan juga versatilitas lah kurang lebih seperti itu.
Iya, kita sepertinya kita juga ada menggunakan itu sih di GIC Pak ya. Kita menggunakan trading view apa trading scanner apa-apa itu ya yang selalu kita Iya, iya. bagikan, di grup-grup kita di GIC kepada para Mm-mm. trader-trader kita, klien-klien kita pada saat mereka Mm-mm. bertransaksi. Nah, Mm-mm. eh, mungkin itu memang merupakan salah satu keunggulan ya yang kita perhatikan dari TradingView ya. Nah, namun kalau Mm-mm. misalnya selain daripada itu, Pak, kan kita tahu kita sekarang di kondisi pandemik ya, kondisi new Mm-mm. normal lah. Tentunya kan banyak Mm-mm. perusahaan juga saat sekarang ini lagi berpikir bagaimana caranya mengembangkan inovasi-inovasi baru gitu loh Mm-mm. tentunya gitu loh. Mm-mm. Nah, kalau dari TradingView sendiri, apakah ada mungkin inovasi-inovasi yang bakal dikembangkan lagi ke depannya untuk lebih siap menghadapi kondisi ini, Pak? Kalau dari kita sih sebetulnya untuk inovasinya lebih ke arah kapabilitas charting platform yang kita punya ya. Jadi kita tetap terus mengembangkan fitur-fitur internal yang sebelumnya katakanlah misalnya untuk contohnya misalnya kayak request dari Pak Suwandi yang sebagai saat ini posisinya master coder lah untuk Indonesia itu kan ada keterbatasan di A, B, C, D, E, F, G misalnya dari kodenya yang kita punya kita langsung improve di situ. Gitu. Kemudian nanti ada input lagi dari trader misalnya katakanlah wah ini ada tools baru yang kira-kira perlu untuk ditambahkan misalnya kayak apa Anchor VWAP gitu kan itu kan VWAP kan nggak Hmm. semuanya punya ya Hmm. VWAP yang kemudian volume profile dan lain-lain itu adalah uh, salah satu cara dari TradingView ya untuk bisa keep up dengan kondisi yang terus berubah seperti ini di mana kita tahu saat ini kan posisinya banyak orang yang work from home juga sudah mulai banyak yang lirik-lirik trading juga jadi tentunya kita berusaha untuk menyediakan segala sesuatu yang lengkap dan mudah untuk digunakan agar calon-calon trader-trader yang katakanlah notabene baru mulai di sini ya itu bisa mendapatkan segala macam kemudahan dan juga tentunya ya bisa diharapkan untuk membuat trading mereka itu jauh lebih enjoyable gitu. Ya, saya setuju sih Pak, karena kalau sebelum pandemi dengan saat sekarang pada saat pandemik, ini saya banyak sekali eh, tiba-tiba orang-orang yang nyari saya pengen belajar trading ini. Ya kembali lagi karena tadi ya yang disarankan juga kita harus work from home. Bukan hanya work from home ya, kita juga harus sanggup artinya make money from home ya. Dan make money from home Betul, betul, betul. salah satu instrumennya tentunya ya di dunia trading ya. Apakah itu trading forex, Betul, trading crypto ataupun trading saham. Nah, cuma banyak banyak juga yang betul. menjadi kendala dari para trader-trader awam ini adalah mereka belum paham nih gimana cara transaksi, gimana Mm, caranya bisa mm, profitable. Nah, jadi saya rasa mm, memang salah satu fitur dari TradingView ini sangat membantu kita juga di GIC sebenarnya. Jadi sehingga ya, kita memang berusaha menyediakan satu tools, satu inovasi dalam membantu semua klien kita, semua trader kita dalam bertransaksi. Nah, mm, jadi mm. saya sangat mendukung sekali Pak kalau memang masih banyak inovasi yang akan dikembangkan di TradingView karena itu bisa Pasti, menjadi salah pasti, satu boy. instrumen dan tools yang bisa Mm. membantu kita juga di sini. Nah, sebetulnya gini Pak, kalau misalnya untuk Nah, seperti itu ya, saya tuh ada satu hal yang agak sedikit mungkin ya sekalian lah ya, karena kebetulan juga Bapak mengatakan bahwa JIC pun juga banyak yang menggunakan TradingView ya, sudah ada gitu ya kurang lebih. Jadi kalau misalnya katakanlah ada user-user gitu yang memang mau fitur tertentu atau yang butuh fitur tertentu, nggak usah ragu untuk request Pak. Itu salah satu kelebihan dari TradingView. Jadi oh, kadang-kadang ada yang, aduh kalau ini kan platform besar gitu ya internasional, kalau saya minta kapan di ini ya nggak akan mungkin ditanggepin dan segala macam. Nah kalau di TradingView kita nggak seperti itu Pak. Jadi setiap hmm. ada request mau dia besar ataupun kecil gitu, itu tetap akan kita pertimbangkan untuk terapkan di dalam implementasi untuk upgrade-nya nanti gitu. Jadi itu yang sebetulnya saya juga ingin coba untuk budayakan kepada rekan-rekan trader semuanya gitu bahwa kalau misalnya memang ada request gitu tidak usah malu-malu gitu karena malu-malu itu rugi kalau misalnya di dunia trading ini gitu minta-minta aja gitu ada platform Ya. gratis Cuman bisa itu mengayomi gitu. kalau nih Kalau kalau request ini apakah request itu customizable, Pak? maksudnya customizable? Art- Artinya maksudnya mungkin kan kalau pola trading dari setiap trader kan Mhm. berbeda-beda. Nah, Ya, mungkin ya, ada ya. beberapa hal yang di request dari setiap trader mungkin kan berbeda-beda, Pak. Mungkin ada Mhm, beberapa yang mhm, harus customize gitu loh. Apakah kalau mhm. dari trading view itu bisa di customize, Pak?
Oh bisa, bisa Pak, bisa. Jadi basically Bisa begini ya? misalnya katakanlah, iya, misalnya Hmm. katakanlah anggap aja kemarin seperti kita punya Anchor VWAP namanya, itu kan yang terbaru ya dari kita baru rilis salah satu tool untuk bisa menampilkan VWAP tapi berdasarkan titik poin referensi tertentu. Nah itu si Anchor VWAP-nya itu memang yang di request secara umum toolsnya gitu. Tapi pada saat nanti implementasinya kita di dalam tools tersebut itu ada settingnya untuk bisa di customize sendiri gitu. Oh, Jadi kita oke. tidak pernah menerapkan atau mengimplementasikan sebuah tools yang tidak memiliki kemampuan untuk dikustomisasi, Pak. Itu salah satu kelebihannya TradingView. Contohnya para expert trader di luar sana kan banyak nih yang menggunakan expert advisor ya. Ada yang create robot sendiri, ada yang pakai indikator-indikator sendiri. Itu semua bisa diaplikasikan di TradingView itu ya, Pak ya. Nah, gini Pak, kalau misalnya untuk expert advisor ya, mungkin sementara ini masih Hmm. belum bisa gitu. Kenapa? Karena basically kita terkendala sama regulasi, Pak. Oh, Gitu. oke. Karena regulasi internasional itu mengatakan bahwa untuk eksekusi trade seperti itu kan harus dilakukan di server dari brokernya tersendiri masing-masing. Nah, Hmm. Hmm. sementara memang sekarang sudah ada kapabilitas untuk bisa melakukan trade langsung di TradingView selama brokernya sudah partnership dengan TradingView. Tapi kalau misalnya untuk melakukan order atau robot secara otomatis yang dieksekusi dari server TradingView untuk mengirimkan ordernya ke server broker, itu memang masih belum bisa gitu. Oke. Oke. Tapi kalau Ya. misalnya brokernya itu buat atau develop sendiri di websitenya sendiri menggunakan charting dari TradingView itu bisa. Oh, berarti expert advisor itu harus dipasang di broker yang bersangkutan ya. Betul, betul, betul. Seperti itu. Jadi Oke, oke. regulasinya kita tidak pada dasarnya sebetulnya TradingView ini tidak mau ikut campur dengan order ya yang ada antara klien dari brokernya itu sendiri ya ataupun juga data-data yang berhubungan dengan user dari broker. Jadi kita sebetulnya hanya sebagai penyedia fitur tapi tidak ada terlibat di dalamnya gitu di dalam fitur itu Hmm. gitu. Ya, ya, paham, Pak. Nah, kita sedikit berbicara tentang peluang market nih, Pak. Karena berhubung TradingView ini kan community ya, community untuk semua para trader, pakai itu saham, kripto, dan forex. Nah, kalau menurut view Pak Aditya sendiri, sekarang peluang market ini ada di mana ini? Apakah itu lebih di saham, di forex, atau di kripto bahkan? Kalau misalnya dibilang peluang ya Pak ya, sebetulnya kurang lebih hampir semuanya rata ya. Kalau karena kan kondisinya sebelum sebelum pandemik ini kan sempat tanking down ya, turun semua gitu. Tidak hanya di Ah, saham, di cuman kalau misalnya kita mau lihat untuk jangka panjang ya untuk apa future-nya lah. Tidak ngomong dalam waktu 5 tahun lah, tapi kita bilang 10, 15 atau bahkan 20 tahun mungkin bisa lebih cepat, saya mungkin bisa salah, tapi kalau menurut saya pribadi memang yang paling prospek di sini adalah cryptocurrency, gitu. Karena hmm, dari sisi forex-nya sendiri, saya sempat melihat beberapa central bank, US, Eropa, itu sama-sama dengan adanya pandemi ini, gitu, sama-sama sudah mulai menggodok kembali uh, teknologi blockchain mengenai ya. digital currency, iya, blockchain dan Ya. digital currency mereka masing-masing, gitu. Yang mana tentunya kalau misalnya kita lihat dengan kecenderungan di mana kita sudah mulai ada ya potensi untuk mulai stay away dari uang kertas. Kemudian saya pribadi ya mohon maaf ya mungkin jujur-jujuran aja kalau misalnya kita naik mobil ngasih polisi cepek gitu kalau misalnya polisi cepeknya kadang-kadang nggak pakai jaring gitu agak sedikit ragu juga gitu mau ngasih kan. Jadi Ya. ya bukan masalah karena tidak mau ngasihnya, tapi kan karena kita sedang dalam kondisi seperti ini ya. Jadi ada kecenderungan untuk stay away dengan duit cash sekarang ini ya, maka otomatis kalau menurut saya pribadi ya, peluang dari blockchain, cryptocurrency itu memang sangat terbuka lebar gitu. Dan yang mana sebetulnya ya ini sudah diproyeksikan dari cukup lama sebetulnya kalau menurut saya pribadi, tapi katalisnya memang baru ada sekarang gitu. Ya, benar-benar. Karena memang kalau GIC sendiri kan kita memang cryptocurrency, Pak ya. Cuman kita kan bridging cryptocurrency dengan forex. Nah, sebenarnya dari awal ide di balik kita create GIC ini menggunakan teknologi blockchain adalah karena kita punya awareness akan hal ini.
Namun mungkin pada saat itu challenge-nya di Indonesia kan masih banyak orang yang belum begitu paham tentang apa itu cryptocurrency dan sebagainya. Nah, Betul, jadi betul, betul. jadi khususnya pada saat pandemik ini semakin banyak orang yang artinya go digital gitu loh, Pak. Nah, sebenarnya ini go digital ini merupakan satu momen juga menurut saya yang bisa sebenarnya membenefit industri-industri yang memang dari awal sudah mengimplementasikan digital platform. Salah satunya sebenarnya di industri trading forex menurut saya. Karena kan dari dulu kita sudah dari jauh-jauh hari kita sudah bisa work from home, kita sudah bisa make money from home. Betul. Iya, betul sekali, Pak. Iya. Ya, ya makanya oleh sebab itu ya ini yang pengen kita sampaikan ke teman-teman juga sih, teman-teman di luar sana, apakah itu trader, apakah itu hanya investor yang pasif, yang aktif. Nah, sebenarnya salah satu opportunity paling besar, salah satu peluang paling besar ini sebenarnya dalam kita bisa menciptakan income baru adalah dengan kita belajar trading gitu loh. Apalagi sekarang dengan adanya tools seperti TradingView ya yang bisa membantu kita ya dalam melakukan transaksi. Ini mungkin saya potong sedikit Pak ya, saya ini sharing pengalaman aja nih Pak. Jadi ceritanya dulu saya pertama kali kenal yang namanya blockchain ya atau cryptocurrency itu sekitar tahun 2012 atau 2013 lah dulu itu. Jadi dulu itu saya waktu main ke tempatnya adik saya di Singapura, kebetulan adik saya kuliahnya di Singapura, adik saya itu cerita gitu bahwa ada temannya yang dia mining Bitcoin dengan modal satu komputer gitu yang harus ganti setiap bulan. Pada saat itu saya pikir, wah gila, satu komputer harganya sekitar 10 jutaan, bla 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 segala macam gitu, mahal kan untuk mining. Berapa sih harga Bitcoin gitu kan? Pada saat itu loh, waktu itu gitu, dimana orang belum tahu juga Bitcoin seperti apa, tapi jujur aja kalau saya pribadi waktu itu juga sama mungkin dengan kebanyakan orang yang sebelum kejadian pandemi ini ya, skeptis gitu dengan cryptocurrency. Nah begitu lewat hanya dalam waktu dari 2013 sampai ke 2000 kemarin 16, 2017 kan booming kan itu Pak. Ya, wah itu saya nyesal banget Pak. Khususnya jujur aja. Iya saya waktu itu nyesel banget, wah gila tahu kayak gini waktu itu gua modal aja gitu buat Bitcoin gitu kan. Orang yang pada saat itu mungkin proyeksinya saya pikir waktu itu masih panjang ya, 10 tahun lah gitu Bitcoin, masih lama lah, masih ada waktu lah gitu kan. Taunya berubahnya drastis gitu ya. Sekarang juga sama kejadiannya gitu, berubahnya drastis. Jadi memang harus apa ya, kita sebagai seorang ya mungkin baik trader ataupun non trader juga harus mulai membuka mata bahwa kondisi ini kadang-kadang suka cepat berubah. Jadi menuntut mereka yang bisa adaptasi dengan cepat itulah yang memang bisa eksis nantinya gitu. Betul, betul. Satu hal sebenarnya saya pada tahun 2017-an saya kan banyak berkunjung ke Singapura tuh Pak. Kalau pada saat itu penggunaan blockchain untuk diaplikasikan di perusahaan-perusahaan ya secara corporate level itu udah ramai. Sebenarnya udah ramai sekali dibahas. Kita banyak menghadiri seminar, ya kan, roadshow. Nah, kalau di Singapura itu masyarakatnya sebenarnya udah cukup siap untuk bisa menerima perubahan itu. Nah, betul. Ya, karena dari proyeksi ke depannya mereka memang melihat teknologi blockchain ini bakal menjadi satu-satunya teknologi yang like it's a future gitu loh bagi mereka. Hanya saja memang semua hal itu butuh proses ya Pak ya. Jadi menurut saya proses ini justru semakin diakselerasi dengan adanya pandemik ini sebenarnya. Jadi sifatnya, betul sekali. Ya, perubahan ini tanpa pandemik ini pun sebenarnya sudah tidak bisa sudah inevitable, sudah pasti terjadi. Sudah pasti terjadi. Cuman karena dengan adanya pandemik ini semua hal itu semakin diakselerasi lagi, dipercepat. Iya kan? Iya, betul. Jadi memang satu benefit juga memang mungkin udah ada beberapa perusahaan khususnya di Indonesia yang sudah menerapkan blockchain. Salah satunya kan kita sendiri, GIC. Kita dari 2018 kita sudah create satu ekosistem GIC ini dengan teknologi blockchain. Karena kita melihat memang future kedepannya adalah transparansi, Pak.
Betul, betul sekali, betul, Ya, betul. transparansi itu jadi kunci utama sebenarnya di semua bisnis model Iya, Pak saat sekarang ini. betul, betul, Nah, namun memang pada saat itu beberapa tantangan yang harus kita hadapi adalah pertama, ini kan merupakan hal baru, ini kan merupakan teknologi baru. betul. Tadi banyak Iya, banyak yang masih masih ya pertama kurang yakin, masih kurang mengerti dan sebagainya. iya. Cuman jadi Skeptis momen ya biasanya kalau itu. ya betul. Salah satunya itu Pak. Itu yang paling berat itu kalau Iya, orang sudah skeptis. memang udah sudah skeptis ya. Terus soalnya gini Pak ya, maksudnya saya kan kenapa cukup dekat juga ya dengan Pak Suwandi gitu. Karena pada saat itu kan GIC sempat roadshow juga di Jakarta nih, ya kan, Ya, sama Pak Suwandi. Saya sempat hadir juga ke acaranya ngobrol-ngobrol dengan Pak siapa waktu itu ya dari GIC-nya juga. Jadi kita ngobrol-ngobrol soal masalah hal yang notabene katakanlah ya trading view ini pun juga kan sebetulnya relatif baru ya waktu itu di Indonesia gitu kan. Kita hmm, sama-sama offering sebuah solution gitu yang mana membuka akses atau membuka ya kayak tadi yang Bapak bilang gitu transparansi gitu bahwa seorang trader forex bisa melihat saham di satu tempat yang sama, kemudian bisa melihat indeks, kontrak berjangka ataupun yang lainnya. Begitu pula dengan blockchain yang memungkinkan katakanlah ya kita bisa melihat semua transaksinya dengan lebih transparan itu kan sebetulnya relatif hal yang baru gitu kan. Nah memang untuk masuk ke dalam industri di Indonesia-nya memang agak sedikit sulit gitu karena hmm, skeptisisme tadi gitu karena kita mungkin ya, masih belum terlalu terbuka terhadap hal-hal yang baru sebelum katakanlah ada pioneer-nya gitu. Itu yang memang agak sedikit benar. disayangkan untuk kondisi environment market di Indonesia seperti itu sih kalau yang saya agak sayangkan sih seperti itu gitu. Ya, setuju Pak. Jadi mungkin justru selama pandemik ini bisa jadi momen ya, bisa menjadi sebuah momen di mana sebenarnya ya awareness yang sudah kita coba bangun selama ini akhirnya lambat laun disadari oleh para pelaku pasar. Jadi Betul, apakah itu secara individual ataupun itu secara corporate level. Sebenarnya lambat laun kan semua orang ini semakin cepat untuk menyadari pentingnya hal-hal ini. Yang namanya betul, ya betul, dengan adanya apalagi protokol kebijakan pemerintah gitu loh dengan physical distancing itu sudah menentukan yang namanya digital currency. betul, betul. Yang yang dinamakan sekarang apalagi ekonomi, apalagi bisnis semua lagi lesu. Nah, kita butuh sebuah Iya, bisnis model baru, sebuah ekosistem usaha betul, baru. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi betul. satu momen yang sangat beneficial sebenarnya untuk khususnya yang sudah menjadi pioneer dalam memperkenalkan Iya, hal-hal baru, iya, inovasi-inovasi betul, baru di industrinya. betul sekali. Ya, tergantung kita melihat ya. Maksudnya kalau saya pikir bukannya dalam artian kita di sini posisinya sama-sama bersyukur gitu ada pandemi sih tidak gitu ya. Tapi kembali lagi Hmm, saya selalu ingatkan juga pada saat live gitu bahwa di dalam sebuah hal yang buruk gitu terkadang mungkin kita hanya perlu step back dulu gitu kan, mundur sedikit untuk lihat apa sih sebetulnya yang bisa kita manfaatkan di dalam keburukan tersebut gitu yang mana bisa apa mudah-mudahan peluangnya bisa ya? membuat semuanya jadi ya membuat semuanya jadi lebih baik lagi gitu. Yang mana termasuk kalau saya pribadi sih salah satunya gitu ya bahwa terkadang ya mindset dulu ya pada saat dulu gitu kan saya alami sendiri juga bahwa trading kemudian juga yang berhubungan dengan investasi ya bekerja dari rumah itu bukanlah sebuah pekerjaan itu paradigma yang terjadi kebanyakan di apa namanya di masyarakat gitu bahkan orang tua saya saja waktu itu sempat lu kerja di rumah kerja apaan sih gitu kan. Walaupun katakanlah duitnya ada gitu ya disangkanya mungkin Ya. ngepet apa apa gitu kan nggak tahu gitu tapi dengan kondisi sekarang ini gitu kan yang mana termasuk ayah saya yang dosen gitu harus kerja dari rumah ternyata bisa gitu kan lewat Hmm. Zoom dan segala macamnya kemudian ibu saya yang dokter gitu kan itu bisa menggunakan aplikasi seperti semacam Halo Dokter dan segala macamnya gitu itu kan ternyata bisa gitu jadi Hmm. merubah mindset yang memang kadang-kadang harus dipaksa, tapi kalau sudah berubah gitu, kita yang dalam artian bisa menerima perubahan itu, kita yang sangat adaptif lah istilahnya seperti itu, kita bisa mencari peluang-peluang baru yang bahkan mungkin dulu tidak sempat terpikirkan gitu. Ya, saya setuju sekali sih Pak. Saya setuju sekali karena
khususnya pada saat sekarang ini digital adoption sudah pasti menjadi satu hal yang terpenting ya dalam kehidupan kita. Karena kalau Mm-mm. kita Mm-mm. kita tidak bisa adopt yang namanya digital platform dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam industri kita, saya rasa itu sudah bakal sudah nggak bisa jalan sih. Karena kalau Iya, bisnis secara iya, konvensional kan sudah terlalu banyak challenge-nya ya dengan adanya iya, virus ini betul. khususnya gitu loh. Jadi Iya, memang satu hal yang baru bagi semua teman-teman yang memang sudah memulai bahkan jauh sebelum betul. pandemik ini. Iya, Jadi paradigma ya mungkin masyarakat ini lambat laun akan betul, berubah. betul. Ya, Mungkin sudah harus mulai diganti juga gitu ya mindsetnya, bahwa kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa saya trading gitu kan untuk punya bisnis secara real gitu misalnya. Kalau saya pribadi gitu kan, eh, ya kenapa tidak dibalik gitu, saya bisnis real untuk bisa mengembangkan trading saya punya gitu. Itu kan suatu hal yang berbeda ya Pak ya. Kalau dulu kan orang misalnya katakan saya trading ngumpulin modal terus buka restoran gitu kan. Nah dengan keadaan seperti ini gitu, yang mana kebalik restoran ya. sekarang kebalik gitu kan posisinya, mungkin ya jadi banyak berubah gitu. Orang banyak yang punya restoran justru sekarang malah bertanya trading itu apa sih gitu. Aman nggak sih duit saya di trading gitu, yang mana di sini justru akan menjadi challenge buat kita yang sudah ada di dalam industri ini untuk bisa memberikan semacam fasilitas-fasilitas yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka punya gitu. Ya, benar Pak. Saya setuju sekali. Salah satu alasan kenapa kita melakukan live IG ini, kita juga sebenarnya coba untuk create sebuah awareness ya kepada semua audiens kita, semua member-member kita, bahwasanya khususnya pada saat sekarang ini, di saat ekonomi lagi lesu, bisnis lagi lesu, sebenarnya kita punya satu tools yang bisa membantu income kita, yaitu itu trading. Mm-mm. Ya kan, apakah Anda itu Mm-mm. trader cryptocurrency, apakah Anda itu trader saham, atau Anda itu trader forex, sebenarnya banyak peluang yang bisa kita ambil dari market. Betul sekali. Ya. Nah, Pak, sebelum kita akhiri nih, udah ngomong-ngomong udah habis 1 Hmm. jam juga nih. Siap, Nah, siap, siap. Nggak kerasa ya kalau ngobrol nggak begini. kerasa. Kalau ngobrol-ngobrol tuh nggak kerasa. Nggak Nah, kerasa, iya. apa Hmm. pendapat Bapak terhadap perkembangan dunia investasi di Indonesia khususnya? Oh, untuk itu ya. Kalau saya bilang sih sekarang ini mungkin shifting ya Pak ya. Kalau saya pribadi, Hmm. mungkin kalau dulu banyak slogan-slogannya yang sering kita dengar ya. Ayo nabung saham kan. Gitu. Mereka Ya. shifting dari sebelumnya antipati dari saham. Ya kita tahu lah waktu mungkin kita kecil-kecil gitu kan, yang perlu dilakukan kalau misalnya mau kaya itu nabung gitu kan. Kalau sekarang ganti, ayo nabung saham. Nah posisinya kalau sekarang ini menurut saya itu sedang ada shifting lagi dari nabung saham menjadi trading saham gitu. Hmm. Karena apa? Karena memang investasi dengan trading kurang lebih hampir sama ya, tapi trading itu kan relatif lebih mengincar short term movementnya ya, lebih ke arah fluktuasinya kita bisa ikuti, tidak harus menunggu bertahun-tahun. Yang mana kalau untuk bertahun-tahun seperti itu kan mungkin tidak semua orang punya kapabilitas yang sama di sana kan. Jadi kalau saya pribadi sih untuk iklim investasi di sini ya, mungkin saat ini posisinya kita sedang mengalami perubahan dari investing menjadi trading gitu, Hmm. which is a good sign sebetulnya. Walaupun untuk dari sisi implementasinya apakah bisa sampai total berubah seperti yang ada di negara-negara lain gitu ya, misalnya regulasinya menjadi lebih fleksibel gitu, ataupun regulasinya lebih mengayomi kondisi trading di sini, kita kan masih belum tahu ya, karena tentunya pemerintah pun juga tetap harus menyadari itu dulu gitu, baru bisa kita mendapatkan situasi yang bagus gitu. Tapi kurang lebih ya untuk sekarang ini kalau saya sih melihatnya memang sudah mulai ada gejala-gejala kita bisa shifting dari yang namanya investing menjadi trading gitu. Ya, saya setuju sih Pak, apalagi dengan mungkin beberapa kejadian terhadap beberapa perusahaan-perusahaan aset manajemen, reksadana. Mungkin kita semua pernah dengar Ya, ya, yang ya belakangan ini betul sekali. lagi sedikit bermasalah. Saya juga yakin ke depannya lebih banyak orang menjadi investor aktif dibandingkan investor pasif. Kalau mungkin Betul sebelumnya, sekali. ya kalau mungkin sebelumnya orang punya dana, mereka hanya berinvestasi secara pasif. Sekarang mungkin orang Hmm, sudah lebih condong ke arah pengen tahu lebih banyak nih, sehingga mereka bisa secara betul, aktif melakukan transaksi tersebut sendiri gitu loh. betul. Nah, cuman kalau di Base, GIC, kenapa? kalau di GIC Pak, kita masih membuka peluang Hmm? untuk dua-duanya.
Yang mau trading aktif bisa, yang mau trading pasif juga bisa. Ya sebetulnya balance itu adalah kuncinya sih ya. Kalau misalnya terlalu kita maksudnya dalam artian kalau di zaman dulu ya itu kan lebih ke arah reksadana dan lain-lain dan segala macamnya. Itu kan tidak mengayomi mereka yang mau untuk trading kan. Kalau misalnya Ya, memiliki dua opsi atau semakin banyak produk, ya contohnya trading view lah ya gitu kan. Kita kan memiliki produk itu sebetulnya bisa dikatakan dalam tanda kutip tidak hanya satu ya. Kita punya indeks, kita punya kontrak berjangka, kita punya. Jadi katakanlah kalau sekarang ini di zaman yang ya terutama setelah pandemi ini ya gitu, bisa dibilang katakanlah semakin banyak offer atau semakin banyak fitur yang kita tawarkan kepada user itu akan menjadi suatu keunggulan tersendiri sebetulnya seperti itu. Jadi tidak setuju lagi Pak. kalau misalnya dulu, Karena memang sekarang adalah zamannya inovasi sih Pak. Di mana-mana di industri betul apapun betul kita harus berinovasi. Karena tanpa inovasi ini kita tidak akan survive, menurut saya. betul betul. Ya, Ya terlihat lah ya, maksudnya katakanlah nggak usah jauh-jauh gitu kalau misalnya kita lihat pengalaman dari sebuah rental car company Hertz di Amerika gitu ya, sangat besar menguasai US lah kurang lebih. Kalau misalnya berangkat ke US nyari rental mobil selalu dari Hertz, dari Hertz, dari Hertz gitu. Sekarang kan collapse gitu, karena mereka hanya ya, fokus di satu titik aja gitu kan. Jadi betul. produknya ya hanya bisnis real yang mana kondisinya seolah-olah di sini mau mengatakan kepada kita ya termasuk airline juga kan sekarang hitnya lagi parah-parahnya gitu. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahwa bisnis gitu pada saat ini di saat kondisi yang seperti ini gitu kita semakin banyak produk dan alternatif yang kita kasih itu selain bisa bikin bisnis kita yang sendiri sustainable juga user pun juga jadi lebih banyak bisa melihat Choice ya. nilai-nilai tambah apa yang choice yang dikasih oleh penyedia bisnis tersebut gitu itu akan jadi suatu nilai tambah tersendiri kan untuk saat ini seperti itu. Ya, saya setuju banget sih dengan apa yang dikatakan. Soalnya kalau di Indonesia sendiri, kalau tadi di US ya, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kita juga pelan-pelan kita sudah mulai shifting Pak ya. Banyak Ya sekali betul. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan mungkin konvensional yang dulunya kita anggap gede nih. Tapi dengan shifting digital adoption, dengan bisnis model yang sudah lambat laun berubah, belum tentu perusahaan-perusahaan yang besar dan sudah lama ini bisa bertahan gitu loh. Tentunya Betul harus sekali. dibarengi dengan inovasi. Betul sekali. Ya, kalau kita sih sebetulnya ya ada di sisi yang kurang lebih bisa dibilang tepat ya. Ya, Karena apa dari GIC punya inovasi baru gitu kan, kita dari Tradivi juga terus menyediakan inovasi-inovasi baru gitu kan, dan kemudian dengan adanya pandemi gini kan kita sedang berada dalam realnya lah katakanlah seperti itu ya. Tidak seperti katakanlah bisnis-bisnis real di luar sana yang mungkin saat ini dalam tanda kutip lagi ketar-ketir gitu kan. ya. Sebenarnya kita Jadi sudah ya beberapa itu few step ahead sih. Karena dari awal kita future sudah. ahead gitu. Oke, Pak, thank you sekali sudah Oke, siap. Terima bergabung kasih dengan banyak. saya hari ini. Iya, terima kasih banyak Sampai juga jumpa Pak sudah kembali. invite saya. Sampai jumpa Sampai kembali. jumpa kembali. Senang Stay ngobrol healthy, sama Pak. Bapak. Ya, Ya, sehat juga sama-sama. Pak. Siap. Oke, Ya, thank you. mari.